nikmat-nikmat yang tersebut seharusnya tidak kita nikmati sendiri, tetapi juga harus kita bagi kepada orang-orang lain yang berhak. Nah, maka dari itu kalla tukrimunal yatim, salah satu kewajiban kita ini adalah memuliakan anak yatim. Wong niku nek sugih niku kakek-kakek karena harta itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, akeh lali kados korun salam dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mendapatkan rezeki yang banyak ataupun sedikit atau mendapat rezeki dari Allah, jangan lupa untuk memuliakan anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurlah, mari kita untuk tidak lupa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Semua itu semata-mata kita diperintahkan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alhamdulillah pada saat ini kita masih mau dan mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan keluarga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjut ke kajian kita yang saat ini sampai kepada surat Al-Fajr ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa taquluna turaza lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
Gelem syukur, makanya kadang-kadang lali memuji Allah kalau mendapatkan rahmat, kalau mendapatkan nikmat. Tetapi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, biasanya orang-orang itu sambat dan bahkan maidu apa ya Pak? Allah, menyalahkan enggak? Maidu kan orang menyalahkan ya. Maidu Allah. Gusti, kula niki pun ngalor itu kita kulon munggah mundur mengisor, ya jiru itu apa-apa. Ya kira-kira semacam itu apa itu namanya kira-kira semacam itu. Nah, tetapi ketika dia mendapatkan nikmat rezeki yang banyak misalnya, maka dia baru memuji Allah. Itu pun kadang-kadang seringnya lupa akan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang tersebut seharusnya tidak kita nikmati sendiri, tetapi juga harus kita berbagi kepada orang-orang lain yang berhak. Nah, maka dari itu kalla tu'minunal yatim, salah satu kewajiban kita ini adalah memuliakan anak yatim. Wong niku nek sugih niku kakek-kakeke karena harta itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, akeh lali kados korun salam dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mendapatkan rezeki yang banyak ataupun sedikit atau mendapat rezeki dari Allah, jangan lupa untuk memuliakan anak yatim. Memuliakan di sini itu bukan berarti kemudian terus disugi-sugi ya lah, maksudnya bisa disugi-sugi ya, dijunjung-junjung dan sebutkan semacam itu. Tetapi memberikan perhatian yang wajar. Sebab yatim itu adalah anak, masih anak. Nek pun gede-gede tua kados kita ini seorang yatim, biarpun kadang-kadang kata yang namanya yatim itu anak yang meninggal oleh bapaknya. Kemudian piatu itu anak yang ditinggal mati oleh ibunya saja, jika bapaknya masih. Maka dari itu ada anak yatim piatu. Yatim piatu itu anak yang ditinggal oleh bapak ibunya. Tetapi untuk kerangka Islam ini ya yatim piatu hanya istilah itu. Kita dianjurkan untuk selalu memuliakan. Memuliakan ini bukan berarti kemudian dimanja. Memuliakan ini bukan berarti kemudian dibiarkan, tidak. Karena yatim ini anak, pada umumnya anak-anak itu adalah siapa tuh anak itu? Kita kan pernah jadi anak. Siapa anak? Anak adalah manusia yang sedang berkembang menuju dewasa. Namanya berkembang ini juga betul-betul tak ibarat pohon kacang panjang. Kan dalam tumbuh itu butuh panjaran, butuh pegangan, butuh parutan. Kenapa? Supaya tumbuhnya itu berjalan sesuai dengan panjaran tadi, dengan kalau Islam ya syariat Islam. Ini butuh perhatian namanya pendidikan, baik itu anak-anak yang yatim maupun yang tidak yatim. Butuh pendidikan apa sih? Pembiasaan, latihan yang terus menerus itu.
Maka dari itu termasuk anak-anak yang di masjid ini itu juga harus kita beri pendidikan. Jangan ada pembiaran. Wes pokoknya gandeng ono kaidah dari anak yatim atau anak-anak itu masih kok ngejarti terus aku banget diajak begitu. Sebab apa? Anak ini butuh pembelajaran, butuh pendidikan. Yang penting itu kita nasihat dan sebagainya itu mengandung unsur pendidikan. Sebab apa? Nek nunggune omah itu jarke wae terserah waktu kan anak yang hadir di masjid itu mungkin 90% tidak dibarengi dengan orang tuanya. Sehingga kita butuh diatur, baik itu yang yatim maupun yang tidak yatim. Sehingga anak-anak itu akan tahu etika, tahu akhlak di masjid. Ya yang penting kita tidak berbuat kekerasan, tetapi mengatur, menertibkan bagaimana supaya jamaah itu kemudian menjadi tenang, khusyuk, dan anak-anak bisa terakomodir, bisa terkendali, bisa terdidik dengan baik. Jadi mohon untuk bisa dipahami. Ada kata-kata keterangan dari mana-mana itu kan namanya masih umum. Nah kalau di satu tempat masjid adalah tempat umum, dalam arti umum umat Islam siapa saja boleh. Nah tentu harus ada aturan. Misalnya kita sudah berjamaah dan sholat anak pelayu dan sebagainya, itu tentu pun sholatnya tidak khusyuk. Biarpun Kanjeng Nabi itu membiarkan Hasan Husain, tetapi ketika itu Hasan Husain ngomong turun dan kita itu 60-an dan 60-an ya, 60-an. Oleh karena itu tolong bapak-bapak bisa ikut membantu ketika ada petugas-petugas yang mengatur itu untuk bantuan untuk bisa dibantu. Jadi bagaimanapun juga yang namanya memuliakan ini pada anak yatim ya artinya membimbing dan menuntun. Demikian pula kita sebagai orang tua itu sebenarnya kan bukan orang tua ayah ibu saja, orang tua di masyarakat. Kalau kita melihat tetangga kita, anak-anak kayak kita kemudian menjadi berbuat yang kurang baik, misalnya, ya tentu kita berkewajiban untuk mengingatkan karena itu ikut mendidik. Artinya kita mewariskan kepada anak-anak supaya mau mampu dan nanti gedenya berakhlakul karimah. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Demikian pula ketika kita menjadi orang yang berada ataupun cukup ataupun tidak berada, kita jangan lupa untuk berbagi, menganjurkan atau melakoni memberikan makan kepada fakir miskin. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kemarin saya sampaikan menciptakan makhluk itu berjodoh-jodoh. Satu di anak ada fakir, ada kaya, ada miskin. Nek digawe sugih kabeh kaya kabeh, dunia ini tidak bisa berjalan karena kasugihannya. Orang sing gelem maca utang, ngapain saya susah-susah utang duit saya tidak ya? Akhirnya arep gawe duit, buat kirang sasi rapi, padahal bukan utang. Ngapain saya harus bersusah-susah berusaha di bidang transportasi karena duit kuis kerja. Dunia orang pelaku apa dia balik desa menunggu yang pelaku. Ngapain saya susah-susah nandur pari saya petani? Duit saja banyak, kaliran kabeh. Lalu karena itu Allah memberikan sepasang satu di antaranya ada kaya, ada miskin supaya bisa jalan. Maka dari itu kepada yang mampu wa fi amwalihim haqqun
lis-sa'ili wal mahrum. Allah menitipkan sebagian daripada rezeki yang kita dapat itu adalah untuk orang-orang yang berhak, yang dalam hal ini fuqara, masakin. Mumpung Ramadan, mari kita berlomba-lomba bersedekah, baik terutama kepada fuqara, masakin, kemudian kepada yang lain-lain, sehingga pada Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga jangan kataku naturosa kalau ibu narmala dan jamaah. Jangan sampai kita itu serakah. Ono andul waris, kemudian sing liyane didatai. Jadi cukup sing paling akeh dene. Dan jangan terlalu hubbud dunya, hubbul mal, cinta akan harta. Cinta akan harta itu nanti akan melupakan segala-galanya. Korun itu juga karena cinta harta. Salapan juga karena cinta harta. Betapapun kita diberikan amanah oleh Allah menjadi orang kaya, alhamdulillah, supaya kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Itu insya Allah menjadi orang kaya yang sukses. Tapi yang miskin juga ada miskin sukses. Artinya miskin sukses, ya apa yang hidup itu dijalani dengan penuh syukur pada Allah SWT. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Kemudian syukur itu akan menimbulkan rasa ikhlas. Ikhlas itu menjadi kunci daripada perbuatan amal-amal yang lain. Amal yang lain kalau tidak ikhlas maka tidak diterima oleh Allah. Hanya ikhlas kunci daripada amal-amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukhlisin dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian dicintai oleh Allah SWT, sehingga kita mampu menjadi orang yang sakinah, mawaddah, warahmah minad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala yeah.